lama tidak hadir dengan analisa fundamental. Kali ini saya hadir dengan analisa untuk perusahaan salah satu konglomerat, yaitu Pak Hermanto Tanoko dengan Tancorp Groupnya. Saya akan bahas. Sebelumnya saya sudah pernah membahas Cleo, bisa tonton nanti di akhir saya akan taruh. Kalau nggak salah lebih dekat ya tentang Cleo, dan kali ini saya akan membahas induknya atau perusahaan pertama yang diritis oleh Pak Hermanto Tanoko setahu saya, yaitu Avian. Oke, Avian ini bisa dikatakan sudah menjadi, bukan Avian ya, Pak Hermanto Tanoko bisa menjadi salah satu konglomerat terbesar dan bisa dikatakan sangatlah populer ya di Indonesia lah ya, di Indonesia, dan dia luar biasa ya dengan Avian Groupnya, dengan Tancorp Groupnya. Oke, saya akan membahas ya lebih detail tentang PT Avian Tbk atau produknya cat Avian. Kita bahas di video kali ini brandnya Avian Brand. Nah, ini dimana ini perusahaan, kalau kita cek secara historikal ya, perusahaan ini didirikan di tanggal 1 Maret 1983, memang sudah lama sekali. Terus nah ini berdasarkan anggaran adalah bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar. Perusahaan berkantor pusat di Sidoarjo, memiliki pabrik di Sidoarjo dan Serang. Ya, ini perusahaan Avian menjadi Avian Tbk di tanggal 12 Agustus 2021, atau belum ada 2 tahun lah ya, belum ada 2 tahun sampai video ini di tag. Nah, entitas induknya adalah PT Wahana Lancar Rezeki dan PT Tancorp Surya Sentosa, merupakan entitas pengendali perusahaan. Pemilik manfaat dari perusahaan adalah Hermanto Tanoko, Ruslan Tanoko, dan Wijono Tanoko. Bisa dikatakan Tanoko family lah ya, Tanoko family. Dan ini setahu saya ya, ini adalah Avian ini didirikan memang sejak sebelum Pak Hermanto, berarti sejak mendiang bapaknya kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi, bisa ditulis di kolom. Oke, kita bahas saat ini Avian itu berada di market cap berapa ini, 38 triliun dengan harga 620 saat tag ini di hari Rabu malam. Harganya masih 620, nanti kalau tayang di hari Kamis ya tidak tahu saya nanti harganya berapa. Market capnya di 38 triliun. Oke, tuh kita ulas dari aset dulu deh kan. Dari asetnya berkurang ya, bisa dikatakan berkurang. Sebelumnya juta miliar, sebelumnya tuh 8,8 triliun di akhir Desember 2021, sekarang diangkat 8,6 triliun, masih tinggi 8,6. Dan yang membuat saya emis dan bagus ya, dan ini bisa dikatakan bisa buat pembelajaran kita, entah untuk keuangan pribadi atau bisnisnya teman-teman ya, menurut saya ya, itu adalah hampir mayoritas 50% dari total aset Lancar itu dalam bentuk investasi loh. Jadi tidak dalam bentuk kas atau tidak bersediaan. Luar biasa. Berarti perusahaan ini menunjukkan bahwa jangan ada uang yang nganggur. Nah ini yaitu investasi pada surat utang negara, yaitu sebesar 4,2 triliun. Kalau kita hitung ya, 4,2 dibagi dengan 8,6 kali 100, 48% sendiri itu ada di investasi. Luar biasa. Bahkan kalau kita cek lagi di sini kas dan setara kas, harusnya ada deposito. Harusnya kita cek lagi. Ini bertambah ya, 1,7 sebelumnya 1,2. Kita lihat di note keempat, kas dan setara kasnya untuk perusahaan Avian ini. Nah ini kasnya yang dalam bentuk di rekening, di dalam bentuk kas itu ada 2,9 M. Lalu lah ini yang di bank 600 ya, 600 miliar dari total 1,7. Berarti sisanya deposito itu 1,1 triliun juta miliar ya, 1,1 triliun dalam bentuk deposito. Jadi bisa dikatakan tadi 1,1 ditambah tadi yang atas kita cek tadi berapa, 4,2 ditambah 4,2, 5,3. Uang ini bekerja sendiri. Kita bagi dengan totalnya 8,6.
kali 100%, 61% uang dari Avian itu bekerja sendiri. Dan ini pasti menghasilkan keuntungan, yaitu di investasi dan tadi di deposito. Di depositonya berapa? Kita cek dulu ya. Deposito kita cek. Kita cek deposito dengan bunga 2/4 sampai 3,5% per tahun, which is good, sangat oke lah daripada tidak sama sekali. Ini yang concernnya yang harus digarisbawahi, lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Itu luar biasa. Saya amazed ya dengan perusahaan ini, melihat kasnya seperti ini luar biasa sih. Lalu kalau kita lihat nih investasi pada surat utang negara, ini saya belum ngecek ya apakah di sini ada total imbal hasilnya apa enggak. 4,4 T. Oh enggak ada itu ya, bunganya berapa persen, enggak ada. Nah ini nilai wajarnya, fair value-nya 1,2, sekarang udah 1,3, nambah kan berarti. Nah ini penambahannya nilai wajar dan nominal value berarti kan saat ini ditaruh dalam laporan keuangan. Jadi 4,4, sebelumnya 4,2. Nilai wajarnya 4,2. Ini nilai wajar di akhir tahun itu 4,84. Ya, naik turun lah. Tuh. 4,2 yang tambah sih. Ini luar biasa ya dari perusahaan ini, jadi patut diacungi jempol ya untuk urusan kas. Nah ini kita lihat ya selanjutnya, kita lihat persediaannya oke, tapi tidak turun, bahkan bertambah ya. Kalau kita lihat dia bisa dikatakan persediaannya stay di 1,4 triliun, stay di situ. Persediaannya dalam bentuk apa ya, kemungkinan di bahan baku ya. Kemungkinan paling banyak itu ada di bahan baku. Kita cek persediaan ini kadang bisa dijadikan juga sebuah jaminan ya kepada suatu perbankan untuk kita mengambil hutang. Ya paling banyak barang jadi, bahkan ini barang jadi kalau kejual kan ini juga jadi omset kan, jadi sales juga dari buat perusahaan. Bahan baku kedua terbesar sih, luar biasa. Oke. Selanjutnya kita lihat di liabilitas utang. Ini utang total ada 1 juta miliar, 1 triliun. Total hutang 1 triliun. Yang membuat saya amazed, tadi saya sempat sedikit melihat, total hutang itu bisa dibayar doang dengan kas. Wow. Semua hutang, garis bawah ya, semua hutang bisa dibayar dengan kas dan masih sisa 600 miliaran. Ya ini total kasnya kan, kasnya doang itu 1,7 loh. Kasnya 1,7 triliun, total hutangnya itu 1 triliun. Berarti hampir 600 something, hampir 700 miliar sisa. Belum ditambah dengan investasi pada surat utang. Berarti masih ada hampir 5 triliun. Walaupun uangnya sudah digunakan untuk membayar hutang. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini gila sih. Dan paling banyak hutangnya itu di jangka pendek, yaitu 8 miliar. Hanya 8 miliar ini mah easy lah, kecil banget nih 8 miliar ya 8 miliar doang. Itu sih, ini sangatlah kecil sekali. Dari segi aset dan liabilitas saya bisa mengatakan ini sejauh ini perusahaan paling sehat dan paling efisien dalam memutar uang kasnya. Keren sih. Oke, kita lanjut ke penjualan dan lain-lain. Penjualannya memang mengalami penurunan ya, tapi tidak signifikan. Net salesnya sebelumnya 4,9 trade, ini juga 4,9 tapi ini turun ya berapa nih, 20 miliar, turun 20 miliar. Beban pokoknya naik, laba brutonya naik. Tapi kita lihat ya di net profitnya. Nah tapi ini net profitnya berhasil naik. Sebelumnya 1,058 T di 2021 kuartal ketiga, sekarang 1,08. Nanti bertambah nih net profitnya, luar biasa perusahaan. Oke, kalau kita lihat ya apa yang membuat dia naik. Sampai sini dia masih berkurang, masih turun. Sampai sini dia bisa naik sedikit.
total beban pajak penghasilan ini berhasil ditekan sih nih dari sebelumnya. Lalu penghasilan keuangan dia memberikan signifikannya juta miliar, 206 miliar ya, luar biasa nih. Kita lihat ya di not nomor 27. Not nomor 27, bunga dari investasi pada surat hutang negara 179 miliar. Bunga dari deposito 20 miliar. Bunga dari rekening giro 7 miliar. Totalnya 260 miliar. Ini bunga dibuat bayar hutang, masih sisa banyak. Bunga deposito bahkan 20 miliar ini bayar hutang 8 miliar doang. Sangatlah bisa nih perusahaan ini. Luar biasa, saya tidak henti-hentinya mengatakan seperti itu untuk perusahaan ini. Utangnya tadi kan perlu lihat ya, utangnya 1 triliun, sorry, juta miliar triliun, 1 triliun di 1 triliun, tapi utang banknya ya, ini utang banknya yang jangka pendek ini kan 8 miliar ya, 8 miliar, sedangkan tadi penghasilannya berapa? 8 miliar. Kalau kita cek lagi penghasilan keuangan dari invest mereka ya, 206 miliar, udah bisa ketutup. Oke, jadi tidak usah dipusingkan. Nah, jadi kita memang kalau hanya melihat dari nominalnya dari sebelumnya, ini sangatlah kurang oke ya. Kalau kita lihat ya tadi dari sebelumnya hutangnya itu jangka pendek kan, utang bank ini kan hanya 600 juta, sekarang 8,7, naiknya gila-gilaan. Ini gila. Tapi kalau kita lihat detail tadi, ternyata dari hasil investasi mereka ini udah bisa nutup. Keren. Dan masih sisa banyak banget, 8 miliar 206 ya, masih ada 100. Gila sih. Oke, kita cek lagi net profit salesnya dari penjualannya. Apa yang membuat dia naik, tidak naik, tidak turun, dan apa yang membuat dia bisa dikatakan power dari salesnya itu di mana? Tidak signifikan, tipis juga barang dagangan, jadi ya kalau kita lihat ya oke aja, tidak mengalami penurunan yang signifikan sih, satu hal. Oke, kalau kita hitung ya net profitnya berapa ya, secara persentase ya, net profitnya ini 1,08, 1080, 283, 380, 365 dibagi salesnya 4957, 982, 615, 765 kali 100. Gila, net profitnya 2 digit, bahkan di angka 20. Luar biasa sih, 21,78. Jadi selain perusahaan ini secara keuangan oke, bahkan efisien untuk memutar uangnya, perusahaan ini juga secara bisnis mendapatkan net profit yang gila sih. Luar biasa. Saya mungkin bisa kasih penilaian untuk Avian ini salah satu perusahaan terbaik yang pernah saya review di channel ini. Secara fundamental, secara bisnis pun juga masih jalan, 21% net profitnya di kuartal ketiga. Luar biasa sih perusahaan. Dan yang membuat saya emes banget adalah kasnya yang besar, tapi perusahaan juga masih bisa, tidak hanya kas yang besar ya, bisa memanfaatkan dengan efisien. So, perusahaan ini sangatlah layak sih menurut saya untuk dibuat investasi sih. Harga 600 menurut saya masih oke sih, masih oke untuk Avian.